Salam Pancasila. Tahu nggak sih kenapa sebuah negara harus punya ideologi atau dasar negara? Ibarat mau membangun sebuah rumah yang bagus, kita harus membangun dasar atau pondasi supaya kita bisa mendapatkan rumah yang kokoh sesuai dengan yang kita inginkan. Begitupun ideologi negara sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat dan mampu mewujudkan tujuan negaranya yang mempersatukan keberagaman di masyarakat supaya dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Di dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, terdapat nilai-nilai yang dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri bangsa yang berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu melakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh elemen masyarakat, terutama penyelenggara negara secara terencana, sistematis, dan terpadu. Pancasila memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semua nilai Pancasila ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masih dipegangnya nilai-nilai Pancasila membuat bangsa Indonesia mampu menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan. Pancasila tidaklah hanya meja statis di mana bangsa Indonesia berdiri dengan kuat, melainkan adalah light star yang dinamis, bintang pengarah yang dinamis, di mana Pancasila menjadi landasan dan tujuan dari seluruh kebijakan negara, khususnya di dalam membangun kemajuan bangsa melalui jalan Indonesia yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam sistem internasional, Pancasila menjadi sebuah ideologi geopolitik bagi dunia yang lebih damai, berkeadilan, dan mengedepankan prinsip hidup berdampingan secara damai. Karena itulah pesan saya kepada seluruh anak-anakku, generasi muda bangsa, selalu pelajari dan pahami Pancasila dalam spirit kelahirannya. Bumikan Pancasila di tengah kehidupan berbangsa yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Kerote. Jadikan Pancasila sebagai the wave of life, menjadi sebuah jalan kehidupan. Pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP yang merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian,
lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Salam Pancasila. Keberagaman adalah anugerah terindah dari Tuhan yang Maha Kuasa bagi bangsa Indonesia. Pancasila lahir sebagai perekat kebinekaan Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila harus diketahui asal-usul dan sejarahnya oleh segenap bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Keyakinan kita berbeda, suku kita berbeda, bahasa kita berbeda, tapi ideologi kita satu, yaitu Pancasila. Perjuangan dan pemikiran cemerlang para pendiri bangsa yang menghantarkan kita pada kemerdekaan. Sepatutnya kita syukuri dengan mengamalkan Pancasila di setiap sendi kehidupan, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, BPIP mempunyai 5 deputi. Deputi 1, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan. Deputi 2, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi. Deputi 3, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Deputi 4, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Serta Deputi 5, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang bersinergi bersama, berkontribusi dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya harus kita hadirkan secara nyata, tidak hanya dalam ucapan, namun dalam tindakan dan perilaku kita terus menyala dalam semangat rakyat Indonesia. Tinggi toleransi, kebersamaan, musyawarah, persamaan derajat, dan gotong royong karena nilai-nilai tersebut adalah aset yang mempersatukan kita. Sepanjang tahun 2023, banyak sekali capaian program kerja yang sudah dilakukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Merefleksikan Pancasila dalam tindakan, BPIP melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lainnya untuk semakin mempererat dalam penguatan ideologi Pancasila. Pembahasan ekonomi Pancasila ini akan dilanjutkan pada tahun 2024. BPIP juga bekerja sama dengan Lemhamnas mengenai wawasan kebangsaan dengan BKKBN dalam pencegahan stunting, serta kunjungan-kunjungan kerja dan safari Ramadan di Yogyakarta, kunjungan kerja ke Kota Bitung, Sulawesi Utara, kunjungan kerja ke Tanah Datar, deklarasi JPM Bangka Belitung, pembinaan ideologi Pancasila bagi ASN di Bangka Belitung, sosialisasi BPIP di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pembinaan Pancasila di Kota Kudus dan Jember, serta peresmian perpustakaan Pancasila di Lebak. BPIP juga bergerak dalam media siniar dengan menghadirkan podcast Sampan, sebuah program baru Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam upaya optimalisasi pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila berbasis kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ditayangkan pada media sosial BPIP khususnya YouTube. Kepala Bapak menggalakkan, menggali dan menjaga budaya itu tetap ada, tetap eksis untuk apa? Untuk mendukung potensi wisatanya. Iya, betul. Ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga menggerakkan berbagai institusi untuk bergotong royong menekan kasus stunting di Indonesia.
Peluncuran gerakan gotong royong percepatan penurunan stunting dilaksanakan di Pendopo Sabaswagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi. Upaya penurunan angka stunting merupakan ikhtiar mewujudkan manusia Indonesia yang unggul sebagai gerakan Pancasila dalam tindakan. Badan Pembinaan Hukum Pancasila atau BPIP memandang percepatan penurunan angka stunting dalam ikhtiar mewujudkan manusia Indonesia yang unggul sebagai gerakan Pancasila dalam tindakan yang perlu dikoordinasikan secara internal dan eksternal bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara luas. Sebagaimana kita ketahui, gerakan percepatan penurunan angka stunting ini di sisi lain di dalam satu ayunan juga memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah. Mengingat di bawah kepemimpinan Menteri Pan-RB Bapak Anas, ada 4 fokus dari reformasi birokrasi tematik. Salah satunya adalah tematik prioritas Presiden. Dalam hal ini isu prioritas Presiden adalah soal stunting. Sebagai informasi, pada tanggal 16 Februari 2023 lalu, BPIP bekerjasama dengan BKKBN dan beberapa kementerian lembaga menyelenggarakan kick-off meeting Pancasila dalam tindakan dengan tema Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen BPIP bersama para pemangku kepentingan untuk menjalankan arahan Presiden guna mencapai target penurunan angka stunting di angka 14% pada tahun 2024, yang sebelumnya menyentuh angka 37% di tahun 2014 dan 21,6% di tahun 2022. Kami di BPIP berikhtiar meneladankan implementasi nilai Pancasila melalui program Bapak Asuh Anak Stunting bagi segenap unsur pimpinan dan pegawai BPIP. Alhamdulillah tak kurang dari 227 orang, baik dari unsur pimpinan maupun pegawai BPIP telah berkomitmen untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Kita berharap niat dan ikhtiar yang kami mulai ini dapat menjadi gerakan bersama pemerintah pusat dan daerah, sehingga kita dapat berkontribusi secara nyata demi mewujudkan Pancasila dalam tindakan yang mampu menjamin hak anak-anak kita tumbuh optimal, menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan juga unggul. Diperlukan penguatan ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara. BPIP melakukan monitoring dan sosialisasi buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila dan Salam Pancasila kepada satuan pendidikan di perbatasan Indonesia-Malaysia Entikong, Kalimantan Barat. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, buku tersebut didistribusikan secara merata pada satuan pendidikan di Indonesia tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dalam rangka pengarusutamaan Pancasila dalam wadah NKRI yang berbineka tunggal ika, perlu dilaksanakan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada putra-putri terbaik bangsa. Dengan tema strategi membina karakter generasi muda bangsa melalui penerapan buku teks utama pendidikan Pancasila. Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi penguatan generasi muda berkarakter Pancasila sebagai penerus bangsa. Terlebih lagi, jelang Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan membuat buku teks utama pendidikan Pancasila untuk kelas 1 hingga kelas 12. Buku ini ditujukan sebagai panduan siswa serta guru. Seperti apa buku dari hasil kolaborasi BPIP dan Kemendikbudristek ini? Proses pembuatan buku
teks utama pendidikan Pancasila ini sebenarnya diawali dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian Kepala BPIP, beliau membentuk tim perumus dan juga melibatkan beberapa guru ya, sekitar ada 120 guru untuk semua jenjang dari level pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Yang kami lakukan adalah targetnya untuk buku yang dibuat ini terdiri dari 12 buku untuk siswa dan 12 buku untuk para guru. Sementara buku untuk PAUD kami sesuaikan menjadi buku pedoman guru gitu ya, pedoman bagi guru PAUD untuk anak usia 3-4 tahun dan anak usia sampai 5-6 tahun. Tujuan buku teks utama pendidikan Pancasila ini dibuat pastinya adalah amanat daripada regulasi ya perundang-undangan. Ketika kita lihat bahwa standar kelulusan siswa itu salah satunya adalah nilai Pancasilanya. Kemudian turunan dari sana, ketika ada mata pelajarannya, maka ada pula bukunya. Mengingat tentang pendidikan moral Pancasila, pasti kita ingat tentang 36 butir. Di PMP dulu, kita lebih mengenal Pancasila dari butir-butir sebagai nilai moral, nilai kehidupan, pandangan hidupnya. Nah, kemudian di PPKN itu lebih kepada 4 elemen yang berdiri sendiri. Ada Pancasila, ada elemen Bhinneka Tunggal Ika, ada elemen NKRI, ada elemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di dalam pendidikan Pancasila ini, setiap elemen dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan satu lagi di sana dijelaskan bagaimana makna sila itu bukan berdiri sendiri, tapi sila ketuhanan sampai sila keadilan sosial itu saling terhubung satu sama lain. Mekanisme penyediaan buku di satuan-satuan pendidikan ada yang namanya platform SIPLAH namanya, sistem pengadaan belanja barang jasa di sekolah. Kemudian buku ini dibuat harga eceran tertingginya dan selanjutnya akan di-upload di platform SIPLAH. Mengadakan buku ini menggunakan dana BOS yang ada di sana. Tentunya kami berharap bahwa dengan telah terbitnya buku pendidikan Pancasila ini, maka ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi acuan bagi siswa-siswa kita di dalam mempelajari Pancasila ini. Diharapkan bisa menjadi perilaku yang tentunya bukan hanya sekedar berteori ya, tetapi bagaimana mereka bisa menghayati dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang telah mereka pelajari. BPIP juga terus berkelanjutan memberikan pembinaan ideologi Pancasila dalam berbagai media dan bentuk kegiatan seperti dalam serial animasi Lorong Waktu CAA, Kema Budaya, Tarasehan dan Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pelajar, dan juga turut mendukung berbagai rangkaian acara generasi muda seperti Toba Caldera Pancamain Indonesia Festival 2023 di Sumatera Utara dan peringatan Hari Santri Nasional 2023. Pada tahun 2022 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka atau kita kenal dengan Paskibraka. Dengan diundangkannya Perpres tersebut, program Paskibraka yang semula dikoordinasikan oleh Kemenpora, maka sejak tahun 2022 menjadi di bawah koordinasi BPIP. Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Dengan demikian, pembekalan Paskibraka tidak terbatas pada pelatihan baris berbaris, namun juga dibekali dengan pembinaan ideologi Pancasila dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Paskibraka tidak hanya melaksanakan tugas menaikkan dan menurunkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, namun juga disiapkan untuk menjadi duta Pancasila.
BPIP kembali menyelenggarakan penganugerahan ikon prestasi Pancasila dan Insan Pancasila tahun 2023 yang berlokasi di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Hadir dengan 5 kategori penganugerahan yakni Sains dan Inovasi, Kewirausahaan Sosial, Seni dan Budaya, Olahraga, dan tokoh penggerak lintas iman. Para ikon prestasi Pancasila tersebut dipilih dengan kriteria kandidat yang dapat mencerminkan semangat perjuangan atau masyarakat Indonesia yang menginspirasi dan memberi keteladanan bagi seluruh elemen bangsa untuk menguatkan rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia. Setiap tahun, negara Indonesia memperingati hari lahir Soekarno pada 6 Juni. Bahkan bulan Juni disebut sebagai bulan Bung Karno karena memuat beberapa tanggal penting bagi Soekarno, mulai dari tanggal kelahiran, tanggal wafat, hingga lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Menjadi pesan Bung Karno kepada para penerus perjuangannya, terutama untuk generasi muda, sehingga Pancasila yang telah diwariskan untuk bumi pertiwi ini senantiasa menjadi jati diri bangsa dalam mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan BPIP dalam menggaungkan semangat Pancasila adalah lewat peringatan Hari Lahir Pancasila dengan melaksanakan Kirab Pancasila yang dimaknai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur dari kearifan budaya bangsa Indonesia, ekspresi kebinekaan, dan persatuan dalam semangat gotong royong. Pada tahun 2023, BPIP juga menghadirkan BPIP Pancasila Virtual Expo 2023. Ideologi Pancasila yang mengajarkan sikap toleran, keberanian, dan menghargai perbedaan telah membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. Presiden Soekarno pernah memperkenalkan ideologi Pancasila di depan Dewan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960. Soekarno menerjemahkan Pancasila dengan bahasa yang sederhana. Dikatakannya Pancasila memiliki konsep belief in God, humanity, nationalism, democracy, dan social justice. 5 konsep tersebut diambil dari terjemahan sila Pancasila dan dinilai menjadi dasar yang universal. Pancasila berpotensi menjadi sebuah ideologi alternatif dan menjadi inspirasi dunia untuk kesejahteraan dan perdamaian. Ketika sebuah ideologi tidak lagi relevan, maka Pancasila bisa hadir sebagai penggantinya. Seluruh implementasi pelaksanaan tugas pasukan PBB yang berada di seluruh misi, ini sudah diakui oleh rekan-rekan kita dari seluruh negara, termasuk lokal masyarakat yang ada di daerah misi. Di antaranya ini benar-benar menunjukkan jiwa, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia. Penerapan-penerapan tersebut bisa kita lakukan atau dilakukan oleh prajurit-prajurit kita, diantaranya pada saat kegiatan-kegiatan khususnya pada sila pertama ketuhanan atau religius ini. Prajurit-prajurit kita juga ikut bersama-sama dengan lokal masyarakat, termasuk prajurit-prajurit dari mancanegara lainnya, bersama-sama melaksanakan ibadah dan toleransi beragama. Demikian juga sebaliknya, kita juga diterima oleh masyarakat yang ada di daerah misi.
Kemudian untuk sikap yang kedua yaitu kemanusiaan atau moralisme. Nah, kita contoh pada satuan kita yang ada di Kongo, mereka dapat diterima oleh masyarakat dan menurunkan kelompok-kelompok misi dengan sukarela menyerahkan senjata mereka sehingga mereka dapat diterima. Akhirnya mereka ajak untuk menari dan berjoget bersama dengan ada irama-irama yang dari Indonesia, kemudian berhasil untuk win the heart and the mind of the people. Kita masuk tanpa menggunakan senjata. Yang pertama tujuannya adalah mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila seperti yang dipidatokan oleh Bung Karno di PBB tahun 1960. Nah, dari pidato itu kita sebagai generasi penerus, terutama Civitas Akademika, bisa mengidentifikasi relevansi dari isi pidato itu dalam konteks, dalam perspektif politik global. Kemudian dari kemampuan kita untuk mengidentifikasi relevansi pidato itu terhadap konstelasi politik dunia sekarang, kita bisa memetik makna dan bisa mengambil hikmah, makna dari proses kesejarahan Pancasila itu sendiri. Bahwa Pancasila yang selama ini kita anggap sebagai ideologi bangsa untuk kepentingan politik dalam negeri, ternyata di luar negeri juga dikenal di dalam konstelasi politik global. Nanti kita lihat. Di masa depan ketika negara-negara mengalami kemajuan, terutama dalam hal teknologi komunikasi, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mufakat, juga keadilan sosial yang dikandung Pancasila sangat dibutuhkan agar perdamaian dunia terus terwujud. Nilai musyawarah dan gotong royong dalam Pancasila menginspirasi Indonesia dalam menjalankan diplomasi. Sosial kemanusiaan yang menekankan pluralitas serta keadilan sosial sebagai nilai-nilai yang dipancarkan. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam berkomitmen menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Pancasila berpotensi menjadi ideologi alternatif perdamaian yang diimplementasikan oleh masyarakat dunia. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dari bumi Indonesia sendiri dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila dalam tindakan merupakan wujud rasa cinta kepada tanah air agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan dalam bentuk yang sederhana, saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati menjadi pondasi yang harus dipupuk setiap generasi. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Pancasila menjadi pedoman yang menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada yang dapat dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila.